Pada hari ini kita bisa sampaikan bahwa telah jelas penggunaan B50 ini memang akan dimulai sejak 1 Juli 2026, dan yang perlu diketahui adalah pelaksanaan uji dari B50 sendiri itu sudah dari tahun lalu. Jadi sudah sejak untuk uji road test untuk real condition gitu ya. Di saat ini sudah dimulai sejak 9 Desember. Jadi 9 Desember 2025, dan tentu saja sudah melalui rangkaian uji teknis laboratorium sebelumnya. Jadi sejak awal 2025 itu sudah dimulai rangkaian pengujiannya. Dan saat ini per hari ini ya, ini sebetulnya perkeretaapian ini yang mulai paling akhir. Jadi sejak 9 Desember kita sudah mulai seluruh rangkaian dari uji pelaksanaan di otomotif, di pertambangan, di alat pertanian, uji di perkapalan, uji di genset, dan terakhir ini uji di perkeretaapian karena kita harus menunggu Lebaran selesai. Jadi baru kali ini kita uji untuk yang kereta. Yang kereta ini dilakukan uji dua hal ya. Di Lempuyangan ini sampai dengan Jakarta itu untuk uji genset. Yang kita lihat tadi pengisian di genset yang nantinya dilakukan selama 2.400 jam ya. Kalau di sini 2.400 jam, dan satu lagi titik di Surabaya, Jakarta. Itu untuk lokomotif selama 6 bulan. Jadi nanti terakhir untuk uji perkeretaapian ini Oktober ya 2020. Jadi kita melaksanakan uji kondisi yang sesungguhnya untuk kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, tentu saja program B50 ini sudah mempunyai sejarah yang panjang sejak 15 tahun yang lalu, dan kali ini kita membuktikan di dunia bahwa B50 itu hanya ada di Indonesia. Kita saat ini capaiannya sudah nomor 1 di dunia, dan bahkan tidak ada lagi rujukan-rujukan teknis yang bisa kita akses. Jadi nggak ada contohnya. Ini yang membuat kebanggaan bagi kita sendiri, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hal ini karena peristiwa geopolitik yang luar biasa, respon dari pemerintah melakukan uji B50 ini memang sudah sejak tahun lalu. Jadi Pak Menteri sudah menginisiasi untuk segera mempersiapkan. Dan sekarang kita tahu bahwa ternyata penting, dan saat ini banyak negara yang buru-buru berbondong-bondong datang ke kita untuk berkontak bagaimana sih menjalankan B50, karena benar rujukannya, contohnya nggak ada selain di kita. Dan ini selamat juga untuk PT KAI melakukan uji pertama di dunia nih Pak. Jadi pertama di dunia memang hanya ada di sini. Dan sekarang sudah mulai viral juga ya di media tentang penggunaan di biofuel di berbagai kendaraan. Nah, ini uji yang sangat penting yang harus kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, dan saya rasa kita tunggu ya, kita bersama-sama menyaksikan bagaimana proses B50 ini. Dan yang perlu diketahui, Badan Usaha saat ini juga meningkatkan spesifikasi dari B50, spesifikasi dari FAME yang dicampur dengan solar yang disediakan oleh Pertamina Patraniaga. Dan Pak Menteri sudah mencanangkan penggunaan solar seluruhnya dari dalam negeri, dan FAME itu juga dari dalam negeri. Jadi seluruhnya 100% dari dalam negeri. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti tim KAI terus berkontak dengan kami ya Pak ya, secara teknis. Pelaksanaan ini perlu kita support, kita dukung sampai selesai. Semoga lancar dan sukses. Jadi
kita harapkan nanti KAI juga melaporkan sedetail mungkin bagaimana hasil filternya, kapan harus diganti dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah melakukan review ya beberapa kali di berbagai tempat. Jadi yang otomotif sudah tiap minggu review. Secara keseluruhan itu tiap minggu review. Jadi setiap minggu kita mengadakan pertemuan untuk review teknis. Dari seluruh yang sekarang serempak sejak 9 Desember itu dilakukan pengujian. Nah, dari sektor yang sudah selesai adalah tambang, dan juga tambang pun didobel nih. Tidak hanya satu di salah satu badan usaha ya, tetapi didobel di beberapa 3 badan usaha. Nah, dari situ kita bisa dapat kepastian juga, tapi secara kurun waktu lebih singkat ya, 2 bulan. Lalu di otomotif yang ini nanti selesai di Mei. Ya, otomotif selesai di Mei, dan beberapa kemarin kan minggu lalu kita ajak di tim media juga ya untuk mengetahui bagaimana progresnya. Yang otomotif ini alhamdulillah sudah diikuti banyak pabrikan. Jadi bahkan dari pabrikan Eropa. Jadi baru kali ini pabrikan Eropa, itu bus dan truk yang dari Eropa. Lalu yang selama ini ada kan dari pabrikan kebanyakan Jepang, lalu Korea ya, itu juga dilakukan. Dan sekarang sudah mulai banyak pihak masyarakat yang juga mengetahuinya. Jadi bagaimana cara menghandle B50 atau biodiesel ini sebaik mungkin untuk dilakukan di engine otomotif. Jadi engine otomotif ini speednya paling tinggi. Jadi high speed engine kategorinya. Nah, kalau high speed engine itu bisa berputar dengan baik, berarti sebetulnya yang lain itu nggak ada masalah karena lebih rendah speed engine-nya. Jadi perkeretaapian, apalagi perkereta kan pelan ya. Nah, kategorinya kan low speed engine. Nah, itu bisa dipastikan pasti akan jalan gitu, pasti berjalan. Nah, nanti kita lihat di perkeretaapian ini filternya seperti apa. Nah, di otomotif kita sudah lihat kemarin dari hasil target 50.000 km dan ada juga 40.000 km. Di situ semua pengujian di atas saran dari pabrikan gitu. Jadi kalau misalnya contohnya filter harus diganti di 10.000. Nah, ternyata kemarin 30.000 aja belum ganti. Gitu. Jadi ini memang kualitas FAME dan kualitas solarnya itu bagus, 50-50, dan semua naik performanya. FAME itu spesifikasinya naik. Jadi untuk menurunkan sulfur ya, menurunkan emisi udah pasti gitu ya. Dan saat ini kita tahu bahwa harga solar kan, minyak dunia kan lagi tinggi. Ini dari Kemenko Perekonomian juga selalu membantu mengawasi kita nih. Jadi melihat harga-harga dunia ya Pak ya, tiap hari. Itu sekarang bahan bakar nabati yang kita produksi ini harganya jauh lebih rendah daripada solar gitu. Jadi saat ini adalah hal yang tepat respon pemerintah untuk menaikkan komposisi dari campuran FAME tersebut. Nah, dari tadi sudah tambang juga begitu. Tambang ternyata ujinya kan sampai 1.000 jam. Ujinya sampai 1.000 jam, dan itu filternya juga bagus. Disarankan diganti di 250 kalau nggak salah ya. Tapi malah 500 pun nggak masalah gitu. Jadi memang performanya sangat bagus untuk di low speed engine. Lalu perkapalan di lab sudah ya, yang di kapal benerannya itu Mei. Jadi nanti Mei sudah selesai. Lalu yang sekarang ongoing juga adalah alat pertanian. Nah, alat pertanian ini diikuti oleh semua jenis traktor. Jadi kali ini B50 ini menarik karena semua pabrikan mengikuti dan semua penasaran karena nggak ada contohnya di dunia. Nah, yang alat pertanian itu dari 2 traktor 2 roda, 3, terus 4. Jadi 4 traktor, 4 roda juga dilakukan. Oh, 2 dan 4, 3 nggak ada ya? 3 yang kemarin. 2, 3-nya orang, samanya orang. Nah, itu dilakukan dan semua merek ikut. Lalu yang terakhir apa ya? Genset. Ya, pembangkit listrik. Nah, genset ini dilakukan di 2 lokasi ya Pak Edi. 2 lokasi di mana, Kalimantan ya, Kalimantan, Gunung Malang sama Kaledang. Kaledang di mana?
Oh iya, Samarinda di Kalimantan semua nih. Ini genset. Nah kalau genset itu kita tunggu. Jadi setiap inisiasi engine-nya diambil per berapa tuh untuk genset? Sampai dengan ya 6 bulan. Nanti diukur misalnya 3 bulan di start bagaimana, 4 bulan di start bagaimana. Karena kan kalau di genset itu dia nunggu. Jadi di storage gitu, famenya, biodieselnya itu hanya ditaruh di penyimpanan. Nanti kapan genset itu bisa mulai start gitu ya, dipakai sebagai backup kan itu. Kalau genset sebagai backup power ya. Nah sebagai backup power ini nanti di start 3 bulan bagaimana, kalau di start 4 bulan, start 6 bulan bagaimana gitu. Jadi itu pengujian yang kita lakukan begitu. Jadi so far karena famenya bagus, juga solarnya juga iya, solarnya sudah produksi sendiri dan itu duanya 100% lokal. Pencampuran ini 50, nanti spesifikasi campurannya itu juga kita akan keluarkan. Jadi nanti sebelum 1 Juli kita akan mengeluarkan ketentuan di situ. Akan meluncur lebih dulu penggunaan secara massalnya di sektor mana, Bu? Ini semua dipakai. Langsung. Ya, semua sektor dipakai. Semua sektor dipakai. Jadi ini kita bersama-sama pantau karena memang ini adalah satu kegiatan yang tidak ada contohnya tadi. Semua orang memandang Indonesia yang punya ketahanan energi yang luar biasa dalam situasi yang kritis sekalipun. Jadi kita melihatnya bahwa uji-uji ini semua dilakukan secara terbuka dan nanti juga berlakukan untuk semua sektor. Jadi tidak ada yang satu misalnya masih 40, yang satu lalu 50, itu nggak ada. Semua serentak 50. Karena infrastruktur yang kita punyai juga lebih mudah untuk kita menerapkan satu formula, begitu. Secara tadi kan ada disebut secara ekonomis itu kemudian bisa lebih murah, Bu. Nah itu B50 kira-kira dibandingkan B40 atau dibandingkan dengan solar bisa berapa kali lebih murah di bawah persennya? Sekarang selisihnya 3 per bulan ya, 3 bulan. Jadi gini, per bulan itu Kementerian SDM selalu mengeluarkan harga FAME. Harga FAME, harga biodiesel ini dikeluarkan tiap bulan dengan formula perhitungan. Nah harga di kita sekarang bulan ini 13.72 kalau nggak salah ya. 14 berapa? 14.56, 14.056 rupiah. Nah kita lihat harga solar di dunia HIP solar itu sekitar sekarang 17.560. Oh 55 ya, 17.565. Kalau FAME 14.262. Nah, harga FAME di bawah nih. Biasanya harga FAME di atas, solar di bawah gitu ya. Jadi ini HIP solar kan sesuai dengan harga dunia. Nah, ini selisihnya itu yang ditanggung oleh BPDB. Tapi karena solar ini di atas, berarti sekarang Badan Pengelola Pendanaan Perkebunan itu tidak mengeluarkan insentif karena harga solarnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi malah ini membantu mengurangi subsidi gitu. Bu, berarti yang 1 Juli itu udah juga dijual di SPBU gitu ya, Bu? Ya pasti, betul. Pertamina nanti keputusan Menteri akan kita keluarkan sebelum 1 Juli. Nah dari situ nanti Pertamina sudah berkontrak dengan berbagai badan usaha. Yang pelakunya tidak hanya Pertamina saja, seluruh badan usaha bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak semua akan berkontrak dengan badan usaha yang bahan bakar nabati. Dan itu kita tetapkan di keputusan Menteri. Begitu. Untuk harganya berarti B50 kan di kisaran berapa, Bu? Ya nantilah kita lihat. Itu per bulan kan berbeda. Iya, nanti kita lihat selalu per bulan itu berbeda, ada perbedaannya. Iya. Nggak bisa ditanya gitu, nggak bisa. Per bulan. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan yang bulan ini segitu ya. Nanti bulan depan berapa lagi tuh beda lagi. Ya, beda. Nanti pas 1 Juli berapa gitu kan beda lagi. Ya. Solarnya berapa gitu ya. Tapi dari sisi biaya produksinya itu jadi lebih rendah ya, karena tadi ada perbedaan harga dan penghematan. Saat ini ya. Oh saat ini betul. Untuk saat ini karena solarnya tinggi ya. Itu. Tapi kalau kita akan naik ke B50 akan mengurangi impor berarti ya, impor solar kita ya katanya. Betul. Memang sudah nggak impor lagi kan kita. Sudah semua produksi Pertamina. Dan berlebih dari adanya waktu itu RDMP Balikpapan
yang diresmikan Presiden itu sudah berjalan nih, ya kan? Teman Patra sudah memastikan. Satu lagi deh Bu, tadi katanya banyak negara yang melirik gitu ya Bu. Kemudian itu dari mana saja Bu kira-kira Bu yang Nah, tertarik? itu yang tanya teknis ke Pak Cahyo nih. Negara mana nih Pak Cahyo? Terima kasih. Ya.